Sampean kira-kira 2 rakaat atau 4 rakaat? Kadang-kadang sudah menjelang subuh. Assalatu wassalamu alaihi. Nah, itu sudah tinggal sedikit. Nah. Kemudian mi'raj. Ma makna mi'raj? Apa mi'raj itu? Bahasa Indonesianya mi'raj itu ya naik. Dari araja yukruju. Uruj itu ya naik, manjat. Manjat pohon itu ya mi'raj. Mi'raj itu isim alat, berarti alat untuk memanjat tangga. Jadi ada Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu berapa jaraknya? 1.500 km. Kalau dilakukan dengan naik unta sekitar 40 hari 40 malam perjalanan tersebut. Tapi di dalam kajian ilmunya sains modern, fisika modern, Rasulullah itu hanya menempuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 0,005 detik, enggak sampai sedetik. Subhanallah. Kecepatan cahaya itu menurut fisika modern berapa? 300.000 km per detik. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.500 km. Ditempuh dengan Rasulullah 0,005 detik. Hebat enggak? Karena hebat ayat yang pertama dimulai dengan tasbih. Subhanallah, subhanalladzi asra. Melihat sesuatu yang menakjubkan dianjurkan mengatakan Masya Allah. Subhanallah. Melihat laki-laki yang ganteng sekali dianjurkan subhanallah atau masya Allah. Ya itu kan Nabi Yusuf itu ya ketika diperjalankan di depannya wanita-wanita cantik ya di Al-Quran kan ya. Maka ketika wanita-wanita itu disuruh berbaris dengan pisau satu, apel satu, Nabi Yusuf kata Siti Soleh, Yusuf ayo jalan kamu di depan itu. Ada cewek-cewek yang menghina saya itu karena saya pernah menggoda engkau. Akhirnya Yusuf dikeluarkan. Ketika Yusuf itu keluar, ganteng, tapi masih gandengan Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh wanita-wanita cantik di Mesir? Bukan apa yang dia iris. Tangannya menjadi ya Allah, berdarah, darah itu berceceran di sana. Kenapa? Halo malaikat begitu. Ini bukan manusia. Ini adalah malaikat. Bukan apelnya sudah. Kenapa? Saking ganteng. Subhanallah. Di dunia itu ya ada surah dan masih lebih ganteng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ustazah saya suruh ngaji sama ilmu Muhammadiyah. Terus saya senang itu. Rasulullah itu hidupnya mancung sekali. Tapi mancungnya bukan lurus begini, lurus agak melenggong. Dan dadanya itu, maaf, Rasulullah itu maaf, kadang-kadang ada ustaz kan gendut gini ya. Gendut gini ya. Rasulullah itu di sini kok rata ini. Ya mirip punya ustaz. Artinya, maaf kalau gini itu kan kebanyakan makan kan. Maaf ya, maaf, walaupun dia perawakannya ada. Artinya saya baca di Sama'ilul Muhammadiyah itu Rasulullah itu ini lurus ini. Gagal Rasulullah. Baca aja saja Allah Rasulullah. Ketika dipandang di depan sama memandang di belakang sama dipandang di depan ya Allah. Nanti insyaallah ada Sama'ilul Muhammadiyah. Tapi saya masih juga Mi'raj itu Rasulullah itu melakukan as-su'ud. Ya naik. Di mana naiknya itu? Di Masjidil Aqsa. Makanya dua masjid ini bersejarah. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tiga masjid tidak boleh berpayah-payah datang ke mana-mana kecuali ketiga masjid. Nah, yang kedua, setelah apa? Kemudian aina, di mana Isra itu? Ya jelas, Isra kalau perjalanan secara horizontal itu perjalanan ini. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik apa? Nah, di sini kata-kata asra itu adalah mutaaddi, memperjalankan. Siapa yang memperjalankan?
Allah. Allah di situ Allah. Karena Allah yang memperjalankan, tidak ada kesulitan Nabi. Ya seperti saya tadi dari garden ke sini ada semut di jaket saya. Semut. Kemudian setelah semut itu ada di sini tetap mengikuti pengajian. Lalu saya pulang tetap saja semut di jaket saya. Semut itu cerita, aku tadi ikut Pak Maria, mau kemana? Ke Jasem. Mustahil kamu ke Jasem, apa? Ke sini. Kenapa? Karena semut itu nempel di jaket saya. Cerita kepada semut. Saya tadi malam alhamdulillah. Tadi pagi saya alhamdulillah dengan Pak Maryadi saya dibawa, masya Allah. Nah, secara akal kan semut dah masuk akal, tak mungkin lah. Sama kira-kira sama. Rasulullah itu diperjalankan bukan jalan sendiri. Karena menurut ilmu pengetahuan modern tidak logis lah. Perjalanan 1.500 kilo itu hanya 0,05 detik. Enggak logis, enggak masuk akal. Kalau gitu Muhammad itu majnun, ya kan? Kata orang-orang tuh. Makanya ketika Rasulullah itu ngomong kepada Ummi Hindun, apa sepupu beliau, anak Abu Thalib, Hindun, Abu Anik, aku akan cerita. Tadi malam itu aku mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu aku naik dari Masjidil Aqsa itu ke 7 langit. Jadi as-samawati as-sab, ke 7 langit. Lalu aku turun sebelum subuh saya sudah di sini. Apa kata Ummi Hanik? Muhammad, jangan cerita. Kenapa? Kamu akan dianggap gila. Oh sudahlah, jangan ceritakan. Apa kau Muhammad? Aku harus ceritakan itu. Qulil haqqu walau kana marran. Pahit memang, tapi ini karena mukjizat aku sampaikan. Ketika disampaikan, banyak orang yang tidak percaya, tapi orang yang percaya itu adalah Sayyidina Abu Bakar, sehingga mendapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. Berangkat dari Ummi Hanik itu ke Masjidil Haram, kemudian dari Masjidil Haram Rasulullah sudah di situ disediakan kendaraan namanya buraq. Itu kan bahasa buraq itu bahasa Arabnya barkun, dari barku. Yakadul barku yakhtafu abasar. Hampir al-barqilat itu menyambar penglihatan mereka. Berarti al-barku itu kilat itu dari cahaya atau dari apa? Dari cahaya. Berarti al-barqu, buraq itu makhluk cahaya. Malaikat itu makhluk cahaya. Ya. Dari apa malaikat dicipta? Nur. Kalau malaikat makhluk cahaya, buraq juga makhluk cahaya, maka tidak sulit cahaya itu. Kecepatan cahaya 3.000 ya kilometer per detik. Itu cahaya. Makanya Rasulullah itu ya menurut ilmu modern itu Rasulullah itu dirubah menjadi makhluk cahaya. Itu kan ilmu pengetahuan dah ya, ilmu pengetahuan. Karena kalau tidak dirubah menjadi makhluk cahaya, tubuh Rasulullah akan hancur dengan perjalanan yang begitu. Kalian sampai naik sepeda motor dengan kecepatan yang apa ya? 190 wes helmnya pasti akan ya jelas lah enggak sampai 80 aja wes, apalagi sepedanya RC dulu saya dibawa gini ya, dulu saya cerita sama istri saya masih punya RC itu awal-awal ditinggal di Surabaya. Kalau numpang kletek gitu itu ada angin di dalam gede itu begini gitu. Akhirnya lama-lama diberi mobil dengan Allah. Tidak sudah enteng. Artinya Rasulullah kalau tidak dirubah dengan makhluk nur seperti malaikat, maka tubuh Rasulullah akan hancur dengan kecepatan seperti itu. Itu kata ilmu pengetahuan. Kalau Allah tidak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Karena mungkin kiri kun fayakun suki. Ya, sekarang mungkin tidak alim kun fayakun bisa tapi melalui proses belajar. Disitulah ada satu makna bahwa kalau Allah itu berkehendak tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Makanya saya optimis
jenengan itu akan menjadi mulia di hadapan Allah. Ilmunya akan barokah. Kenapa? Dari sekarang kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana, kapan? Kemudian bagaimana? Kaifa usriya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Nah, ini bagaimana ini menjadi perdebatan ilmu sampai sekarang. Ada yang mengatakan ruhnya saja, fisiknya enggak. Muhammad itu mimpi tok. Artinya Muhammad bermimpi, ya, tidak mengikuti fisik. Tapi jumhurul ulama, Muhammad itu adalah dengan ruh dan fisik. Apa buktinya? Ulama tafsir mengatakan subhanalladzi asra bi abdi. Abdun itu apa? Hamba kan? Berarti hamba kan ada rohnya, ada fisiknya. Maryadi ini hamba atau gentayangan? Hamba. Karena hamba Maryadi itu ada rohnya, ada fisik. Al-Quran membuktikan subhanalladzi asra bi abdi. Kalau dalam kajian bahasa itu kenapa Rabbi abdi Ustaz? Kan cukup subhanalladzi asra abdan. Kenapa kok harus pakai huruf jar? Nah, itu dalam kajian bahasa itu dengan ziyada yang bermakna taukid bahwa Rasulullah itu betul-betul hamba. Mudah-mudahan sampai itu menjadi hamba. Kalau sudah menjadi hamba kekasih Allah, apa yang kita minta? Apa yang kita minta? Nah, Nabi Muhammad diperjalankan itu fisik dan ruh. Ya, fisik ya dan ruhnya, bukan gentayangan. Buktinya Rasulullah itu banyak pertemuan kan. Di perjalanan banyak pertemuan sampai di atas. Bagaimana logis kalau dari Mi'raj yang langit ke-7 jaraknya itu 30 miliar tahun kalau ke sana. Sekarang itu sinar matahari itu bukan sinar matahari yang sekarang. Enggak, proses berpuluh-puluh tahun mau sampai ke sini kan. Kata sampean kan, oh sinar matahari kan gitu kan. Jaraknya sangat. Nah, oleh karena itu sampai sekarang ilmu modern tidak bisa menyingkap Isra Mi'raj. Walaupun diadakan pendekatan ilmiah oleh profesor dokter dari manapun, tidak bisa menyingkap. Katakanlah langit. Yang disebut langit itu apa? Ini kan ya. Ini langit-langit kan, sakfun, atap. Ketika kita memandang ke atas, terbatas rendah. Kayaknya terbang. Makanya langit dan bumi itu ada 7 ya. Ke atas 7, ke bumi 2. Yang kita lihat kan hanya 1 kan. Dan di sini sudah angkat tangan bahwa langit itu ya angkasa yang sangat luas. Ada bintang, ada gugusan-gugusan bintang, ada wah. Makanya kita kecil di bumi. Hanya jangan sombong ya, jangan sombong. Kalau kamu itu dilihat dari kalau naik sepeda apa ya naik apa? Kapal terbang, sambil lewat lihat sini, gak ketemu ini, gak ketemu karena saking. Kenapa Isra Mi'raj tidak bisa diungkap? Itu mukjizat. Ya, itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila dicari-cari ya mungkin pendekatan ilmu bisa ya. Pendekatan sains modern bisa. Dengan di luar angkasa mengadakan perjalanan dan lain sebagainya. Tetapi hakikatnya itu adalah kekuasaan Allah. Nah, sudah. Bagaimana sudah? Kemudian kendaraan buruk itulah yang menemani Rasulullah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami. Nah, ini minal masjidil harami haramo. Harami karena ada huruf J, kita pintar. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatinatihi min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata-katanya itu kan sangat. Kalau kita tadi dengan kajian yang agak panjang itu ada 8 kata kunci di dalam subhanallah itu sampai terakhir. Salah satunya kata kuncinya itu minal masjid ilal masjid. Kenapa kok tidak ilal bait, minal bait ilal masjid? Karena masjid itu pondasi dasar. Ya, pondasi dasar. Ibu-ibu yang wali santri atau bapak-bapak, jangan sampai sekali-kali sholatnya itu di rumah.
dia tidak menjadi apa? Wanita yang apa? Laki-laki yang soleha. Jadi untuk ibu-ibu, untuk adik-adik boleh tidak di masjid. Artinya masjid itu tempat sujud. Dimanapun kita berpijak, ini hidayatullah. Dimanapun itu berpijak, pasti di situ ada masjid, tempat bersujud. Karena kenangan yang paling indah nanti di akhirat, kenangan yang paling mengesankan di akhirat, kenangan yang paling mengesankan di kuburan sebelum masuk akhirat adalah saat kita bersujud kepada Allah. Tidak ada kenangan yang paling indah kecuali bekas kita bersujud kepada Allah. Makanya santri itu ayo bersujud yang banyak, hampir sujud banyak untuk bersujud, dan di dalam sujud itu banyak berdoa. Kalau diaplikasikan di dalam kehidupan, bahwa inna ma'al usri inna ma'al usri inna ma'al usri itu makrifat, yusronya nakiro. Jadi ini bahwa manusia itu pasti akan mendapatkan kesulitan. Ini bentuk ujian. Tetapi orang yang beriman pasti diberikan jalan keluar. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi makhraj. Makhraj itu jalan keluar, apa saja. Makanya jangan pernah ragu ibu-ibu, jangan pernah ragu santriku dalam kehidupan ini. Barang siapa yang sudah dari kecil dekat kepada Allah, pasti jalannya nanti akan diberikan jalan keluar yang bagus. Setiap problematika hidup akan diberikan solusi yang bagus. Kenapa? Karena sudah ada makhraj tadi yang disediakan Allah. Maka Isra Mi'raj dalam kehidupan itu ya kita harus Isra, harus berjalan. Kata Imam Ghazali itu al-harakatu al-barakah, bergerak itu berkah. Jangan sampai hadis tidak bergerak, jangan tidur terus, bergerak. Wajah ini bergerak. Maka harus berjalan. Jadi secara vertikal itu kan hubungan manusia. Jadi Isra itu perjalanan horizontal, ya horizontal. Sedangkan Mi'raj perjalanan vertikal. Maka kalau ingin menjadi selamat, kata Al-Quran, hubungan kedua itu harus bagus. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama di dalam kehidupan. Kalau bahasanya Ustazah itu yang harus kamu andalkan bukan ilmunya, tapi akhlaknya. Kalau ilmu itu betul bisa berbeda, apalagi ilmu fikih, apalagi ilmu tafsir. Tetapi kalau akhlak, sepakat akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka di mana-mana saya titip kepada kader-kader hidayatullah, bukalah akhlak yang bagus. Kalau Anda buka fikih di rumahnya akan banyak perbedaan. Tapi kalau buka Al-Quran tidak ada perbedaan. Artinya apa? Akhlak yang harus diutamakan. Apa akhlak Rasulullah itu? Al-Quran. Ini akan meminimalisir perbedaan-perbedaan. Makanya di mana-mana hidayatullah itu Al-Quran. Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah mutawatir. Al-Quran an-munazzal min Allah. Jadi sudah tidak ada perdebatan. Kalau hadis masih saja ada ingkarul hadis banyak. Yang tidak percaya ke hadis itu ada. Kenapa? 600 tahun hadis baru ditulis, jelas banyak kebohongan. Itu kata mereka. Tapi Al-Quran sampai sekarang dan sampai hari kiamat, Al-Quran itu terjadi. Selanjutnya yaitu persiapan Ramadan. Sebenarnya ya Ramadan itu ya Syahrul Quran ya. Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, karena diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Seharusnya memang banyak mengkaji kajian. Ulama-ulama salaf kalau sudah tiba bulan Ramadan, kajian yang lain itu dilepas. Kajian hadis dilepas, kajian tasawuf dilepas, kajian fikih dilepas. Kenapa? Konsentrasi di Al-Quran. Makanya Ramadan kalau memang adik-adik nanti semuanya tidak puasa di sini,
tolong di rumah adakan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran yang saya temui di kampung saya itu ya bukan tadarus, punya baca sendiri-sendiri. Ketika waktunya dia baca, nanti keluar. Tadarus itu dia tadarus saling menyimak terhadap bacaan yang salah atau yang benar itu dikoreksi. Minimal ya 2 orang yang membaca dan yang mendengarkan. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Intinya Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertinggi dalam perjalanan kedua, perjalanan spiritual, sampai beliau itu bertemu dengan Allah. Apapun ini masih menjadi ya, banyak pendapat, tapi yang jelas Rasulullah menerima sholat langsung, perintah sholat dari Allah Subhanahu. Kalau perintah haji melalui firman Allah, kalau perintah puasa melalui firman-Nya, kalau perintah zakat melalui firman-Nya, tetapi perintah puasa dipanggil Rasulullah menuju Allah. Muhammad kesini, aku akan memberikan satu amalan, yang amalan ini menjadi penentu kafir atau tidaknya seseorang, baik atau tidaknya seseorang, yaitu maka oleh Rasulullah perjalanan yang sangat spektakuler, oleh-olehnya adalah sholat. Maka nanti yang akan dihisab pertama, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti yang akan dihitung pertama sholat. Ayo adik-adik, dari sholat ini ibu-ibu jamaah sekalian, seorang itu mi'rajul mukmin adalah tangga untuk naik kepada tingkat yang tinggi kepada Allah melalui sholat. Cuma sholat dalam praktek kita kadang-kadang khusyuknya kurang. Allahu Akbar, sudah masih ingat Allah, kemudian sudah mulai susun program, habis ini masak, mulai kan, habis ini nyuci. Maka ada anekdot itu, kalau ingin kamu mencari sesuatu yang hilang, carilah kamu ketika sholat. Allah, aduh dompet tuh. Makanya sholat kita terus, latihan terus. Di antara rukun sholat yang 13 itu semuanya fisik, ya, kecuali ini niat, takbiratul ihram fisik, ya. Kemudian Fatihah fisik, ruku fisik, i'tidal fisik, sujud fisik. Di antara 2 sujud fisik semua. Mana ruknya Ustaz? Niat. Makanya niat itu bukan nawaitu, bukan niat. Usolli fardhu dhuhri, bukan niat itu. Itu lafaz niat. An-niyat mahalluha fil, tempatnya niat isi. Saya tidak tahu niatnya sini. Makanya perbaikan niat, ya. Perbaikilah nih. Di antara rukun sholat yang 13 ada satu yang dilakukan di hati, adalah niat. Makanya perlu khusyuk. Ada khusyuk di dalam niat, ada khudu'. Khusyuk itu tenangnya hati, nyambungnya hati kepada Allah, dan lafadznya bisa dimengerti, itu khusyuk. Tapi kalau khudu' itu tenang sekali. Sayyidina Abu Bakar kalau itu sholat kayak seperti tiang listrik itu ya. Kita anda kadang-kadang. Ada kadang-kadang sangat. Makanya kalau khudu itu ya betul Allah, betul lah. Ya walaupun Allah itu kan macam-macam ya, ada yang telinga Allah Akbar ya, ada yang gini, ya ada yang Allah Akbar. Pokoknya yang gini nih. Ada yang Allah, jangan terlalu dingin itu biasa. Kalau Imam Syafi'i kan baik dan seluruh di atas ini, ya, atau agak ke sini, tapi jangan terlalu. Ya macam-macam. Ada Imam Malik gini, Allah Akbar dilepas. Makanya kalau ketemu seperti itu besok di kampungnya, wis gak usah diurus. Apalagi berjamaah dengan orang kampung itu kan, ada yang tahayam gini, tahayam. Kan gitu kan?
Kamu itu kan tidak lihat ke sana, lihat ke punya tetangganya yang boleh. Disunnahkan kalau at-tahiyyah itu lihat punya sendiri. Kadang-kadang di kampung enggak. Gini ya. Ada dalilnya juga yang begini, ada dalil. Yang tidak ada dalilnya itu begini. Itu perbedaan itu di dalam masyarakat banyak. Maka adik-adik itu ya harus banyak belajar ya. Jangan mengklaim apa yang diamalkan orang lain itu salah, dikoreksi dulu. Artinya begini, ke dalam yakini apa yang Anda yakini di dalam dirimu sesuai dengan petunjuk Ustaz. Tetapi ketika melihat perbedaan, ayo buka hatimu. Oh iya. Afir. Hidayatullah Allah. Ya, hidayatullah itu bisa diterima semua lapisan. Ya, semua lapisan. Disuruh ke sana, ya, disuruh ke sana ya. Kecuali masalah akidah. Kalau akidah itu ya jangan dirubah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di bulan Rajab ini bulan yang penuh amal saleh. Ya, sebentar lagi kita akan menuju Ramadan, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ustaz-ustaznya dipanjangkan umur ya, ustazah-ustazahnya dipanjangkan umur, pengurus-pengurusnya dipanjangkan umur, semua wali santri dipanjangkan umur, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabb, anta rabbuna la ilaha illa anta. Di majelis ini ya Allah, di ma'had ini ya Allah, kami berkumpul dengan anak-anak yang salihah, ibu-ibu yang salihah dan bapak-bapak yang saleh ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, di majelis ini ya Allah, para malaikatmu turun ya Allah, membantu dan memberikan apresiasi kepada kami ya Allah, ikut dan ridho dan mendoakan kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, umur yang barokah ya Allah, umur yang membawa kebaikan kami, dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Santri-santri kami ini berikan ilmu yang barokah ya Allah. Santri-santri ini ya Allah, jadikan santri yang bermanfaat kelak ilmunya ya Allah. Jadikanlah santri yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, taat kepada kedua orang tuanya ya Allah. Jadikanlah santri-santri ini yang kelak sukses ya Allah ketika pulang dari ma'had ini ya Allah. Berikanlah jodohnya yang Kau ridhoi ya Allah. Berikan jodohnya yang Kau pilihkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, anta rabbuna la ilaha illa anta ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa guru-guru kami yang telah memberikan ilmu kepada kami. Dosa kedua orang tua kami ya Allah yang sudah mendahului kami ya Allah. Atau dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih bersama kami ya Allah. Ya Allah, jaga kedua orang tua kami ya Allah. Berikan hidayah dan pengampunan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ma'had ini ya Allah ma'had yang Engkau barokai ya Allah. Ya Allah, jadikanlah santri-santri kami ya Allah santri yang membawa manfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan pasangan-pasangan kami ya Allah, pasangan-pasangan yang menyejukkan hati kami ya Allah. Jadikanlah anak dan keturunan kami pemimpin kelak ya Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada salah dan kelirunya itu dari saya pribadi. Kalau ada benarnya, mudah-mudahan bersama dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.